Welcome to Space Time. Here and here in our space. Halo semuanya, selamat datang lagi di Space Time. Kita udah lama banget nih kayaknya nggak ngobrol-ngobrol lagi dan nggak bikin podcast lagi karena mendadak sibuk banget ya akhir-akhir ini. Oke, kali ini aku Vi dan akan membahas tema yang cukup menarik dan cukup dekat dengan kita ya sebagai kaum muda yang tiap hari mungkin bisa window shopping di e-commerce atau mungkin ke mall ngeliat-ngeliat barang, kok itu lucu ya, apakah aku harus membelinya ya gitu. Jadi kita akan membahas gimana kita ketika mungkin dari awal bulan sampai akhir bulan cara mengelola keuangan yang biasanya kita gunakan gitu. Karena terkadang seperti judulnya ya, terkadang punya uang pusing tapi nggak punya uang tambah pusing. Bener nggak tuh? Bener banget. Apalagi kalau udah mepet-mepet banget tuh uangnya. Wah bener banget tuh, udah menipis tiba-tiba ada keperluan mendadak, wah itu bikin pusing banget. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu nih sebelumnya. Kebetulan kita berdua ini bukan ahli dalam perekonomian ya, masih juga jadi anak mama ya kan, belum ada penghasilan. Jadi ya gimana kita sebagai anak-anak yang masih apa ya namanya, belum berpenghasilan gitu ya, menata uang ya, hitung-hitung latihan lah kira-kira nanti kalau misalkan kita udah punya penghasilan sendiri. Semoga kita secepatnya ya bisa punya penghasilan sendiri ya, amin. Oke nih, pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke Val, kira-kira masih dapat uang dari orang tua atau udah punya penghasilan sendiri sih? Ya, karena masih mahasiswa ya tentu saja masih dari orang tua. Dan aku juga nggak nyambi part time dan semacamnya gitu. Jadi emang pure dari orang tua aja sih. Kalau Vi gimana nih? Aku juga masih dari orang tua. Kebetulan juga udah nggak jualan lagi. Dulu aku jualan gambar. Jadi aku kayak dulu buka jasa kecil-kecilan gitu buat gambar ilustrasi gitu lah, yang harganya tuh 25.000 satu gambar. Mungkin itu dibilang cukup murah ya, tapi menurut aku itu lumayan pas karena gambar yang aku jual juga bukan yang terlalu rumit gitu, yang ya masih sederhana aja gitu. Dan kenapa nggak lanjut lagi, karena jujur pusing ya kalau misalkan banyak request gitu dari klien. Kebetulan anaknya orangnya nggak enakan, jadi kalau mau bilang udah jangan request lagi itu tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi ya sudah, akhirnya yang tadinya awalnya punya tambahan sekarang jadi anak mama lagi gitu. Oke, tadi kan kamu udah nyeritain sedikit pengalaman berjualan gitu ya. Sebenarnya sayang juga kalau nggak dilanjutin, tapi ya itu balik ke kemampuan kamu juga. Kalau dari aku nih, mau nanya, kamu tuh biasanya kalau masalah uang itu dipos-posin atau jadi satu gitu ngalir aja? Oke, kebetulan aku tipe di pos-posin gitu, karena kalau misalkan ngelihat uang gitu ya dalam jumlah sekian gitu, misalkan dalam satu rekening itu tuh aku malah jadi kayak bingung gitu, ini nanti uangnya cukup nggak ya sampai akhir gitu, terus takutnya malah kelebihan dari budget gitu. Jadi biasanya aku pos-posin. Aku kebetulan punya 2 akun bank, yang satu kebetulan nggak bisa dipecah, jadi dia cuman ya udah satu aja gitu. Nah kebetulan ada satu bank lagi yang bisa kita buat beberapa tempat gitulah ya, jadi kita bisa namain, misalkan buat liburan, bisa buat nabung, bisa buat apapun itulah, terserah kalian mau menamai itu untuk apa. Dan kebetulan
Aku juga ya sedikit-sedikit mencoba untuk investasi ya, masukin ke reksadana walaupun nggak banyak tapi rutin gitu, karena menurut aku kalau misalkan kita nggak naruh uang di tempat yang nggak bakal kita pakai itu nanti malah jadinya banyak belanjanya gitu. Kalau misalkan reksadana itu kan kalau bisa nggak kita pakai kan, nggak kita jual, maksudnya kita pendem aja gitu. Ya untuk jangka waktu beberapa saat gitu dipakai kalau misalkan benar-benar urgent gitu. Jadi ya gitu, aku biasanya mempos-posin gitu. Misalkan uang di budgetku tuh untuk jajan tuh berapa, untuk nabung berapa, untuk reksadana berapa, untuk kebutuhan misalkan kayak e-tol atau misalkan untuk jajan harian gitu aku pos-posin lagi gitu. Kalau kamu gimana nih? Oke, kalau aku sendiri lebih tergantung kebutuhan sih. Kadang dipos-posin kalau misalnya lagi pengen banget sesuatu yang mungkin duitnya masih kurang gitu ya, itu aku pos-posin buat ini, buat ini, buat ini gitu. Kayak nabung di beda-beda sih, kadang aku taruh di dompet yang berbeda kalau misalnya duitnya cash, tapi kalau duitnya e-wallet ya aku kadang masuk ke bank gitu. Terus kalau misalnya memang mendesak banget baru aku ambil gitu sih. Terus tadi kan kamu sempat nyinggung tentang investasi ya, aku sebenarnya pengen sih, cuman kayak masih nol banget gitu, jadi masih pengen search lebih lanjut ntar kayak gimana ya gitu, jadi belum memulai investasi gitu. Oke, menarik banget, dari niat itu udah bagus banget ya. Jujur kalau misalkan dibilang oh berarti mungkin ada budgetnya gitu ya buat investasi gitu, berarti uang dari orang tuanya banyak gitu, enggak juga guys, karena sekarang tuh banyak banget kalau kalian mau memulai gitu ya, mulai dari 10.000 tuh udah ada gitu loh. Jadi misalkan nih daripada kalian nabung aja gitu ya, uangnya dipendem tapi nggak ada returnnya gitu, ya mending ditaruh aja gitu di reksadana, toh intinya sama-sama nabung gitu. Kalau jujur kalau aku beli reksadana itu bukan pengen uangnya tambah banyak atau uangnya kita jadi kaya atau gimana gitu ya, karena biar nggak kepake aja gitu loh, daripada kalau misalkan kita taruh di bank itu nanti malah jadi gatel gitu, kayak oh itu kan masih ada uangnya, jadi aku mau pakai aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai coba-coba dari 10.000, 50.000, nanti lama-lama misalkan jadi berapa ratus ribu, berapa juta gitu, disesuaikan sama kemampuan kalian mulainya dari mana gitu. Oke. Aku mau nanya nih, kebetulan biasanya kamu itu sebulan itu belanja buat apa aja, dan kira-kira budget dan habisnya biasanya sekitar berapa gitu? Oke, kalau belanja sekitar berapanya nggak mesti sih per bulannya, cuman kalau belanja buat apanya mungkin lebih sering ke peralatan kuliah ya, karena ya mahasiswa gitu, dan aku kan nggak ngekos, jadi nggak ngeluarin uang buat kayak misalnya UKT atau kos dan lain sebagainya gitu. Paling ya cuman buat jajan sama keperluan kuliah itu aja di luar UKT ya, tapi karena kalau itu kan masih tanggung orang tua gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih, Vin? Sebelum aku menjawab, aku mau tanya dulu nih, kira-kira kamu per bulan itu selain buat kamu jajan-jajan yang tadi itu, misalkan ini enggak sih kayak mempos-poskan misalkan kamu nanti mau liburan, jadi kamu nyiapin uang dulu dari sekarang. Kamu tipikal yang nanti di akhir ya udah keluarin aja uang bulan itu, atau dari bulan-bulan sebelumnya kamu prepare gitu? Kalau aku dari Terserah bulan-bulan sebelumnya sih, soalnya kan kadang uang bulanannya
maksudnya nggak langsung habis bulan itu juga. Kadang aku juga nabung setengah dari uangnya itu gitu. Jadi lebih ke prepare sih. Oke, sama banget. Aku tuh nggak tahu kenapa paling nggak bisa kalau nunggu di akhir gitu. Jadi kayak misalkan aku dikasih nih awal bulan gitu sekian. Jadi dari awal itu aku harus udah ngebagi gitu untuk liburan sekian, untuk misalkan untuk aku nanti jajan sekian, untuk aku nabung sekian, untuk yang lain-lainnya sekian dari awal gitu. Oke, nah tadi kan kita udah saling cerita ya kayak buat pengeluarannya buat apa aja. Nah, gimana sih cara kamu ngatur keuangan? Seberapa tegas juga kamu sama keuangan? Oke, ini menarik banget. Ya, cara ngaturnya jelas yang tadi di pos-posin ya. Kalau seberapa tegas, jujur masih naik turun sih. Kadang tegas, kadang nggak tegas gitu. Karena kadang kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada pengeluaran nggak terduga gitu. Kayak misalkan ini awal perkuliahan gitu, kayak harus beli buku, harus beli perintilan buat kuliah. Dan kebetulan karena aku di psikologi dan buku-bukunya itu cukup mahal, jadi aku perlu menyisihkan lagi untuk beli buku itu gitu. Tapi ya itu tadi yang aku paling tegasin ke diriku sendiri adalah seberapa besar pengeluaran yang aku keluarkan gitu, sampai misalkan aku harus ngirit banget dari awal, harus di pos-posin itu harus. Dan kalau misalkan ada ranah-ranah yang nggak boleh diambil gitu, kayak gitu sih. Kalau kamu gimana, Pak? Oke, kalau dari aku sendiri tergantung ya, apa sih lagi butuh apa gitu. Kalau misalnya emang lagi butuh banget dan itu emang penting dipakai sehari-hari, ya mungkin aku bakal mengusahakan gimana caranya buat mendapatkan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya emang nggak penting-penting banget, ya taruh di akhir gitu, kayak lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak penting banget, ya aku juga tegas sama diriku sendiri, ini tuh nggak sepenting itu, jadi nanti dulu, lebih utamain yang penting dulu gitu. Gitu sih. Oke, ini mungkin terakhir ya. Kira-kira kan kita kan udah membahas nih dari awal gimana caranya kita mengelola uang yang kita dapatkan. Terus kira-kira kita belanjanya buat apa aja. Nah, kalau misalkan kita udah mengatur sedemikian rupa tapi ternyata di tengah-tengah bulan atau di tengah-tengah siang bolong ini terjadi sesuatu yang tidak kita rencanakan gitu. Dan ternyata uang yang kita punya itu nggak sesuai perhitungan. Misalkan di tengah bulan kok udah menipis banget, kayaknya nggak cukup deh sampai akhir bulan atau gimana gitu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Oke, kalau aku sih lebih ke menyetop pengeluaran aja ya. Kalau misalnya emang duitnya udah menipis, karena kan nggak ada duit juga kalau misalnya emang mau sesuatu, dan lebih ke kondisional aja sih. Nanti misalnya lagi butuh apa dan nyesuaiin juga apakah itu beneran butuh dan penting atau enggak. Kalau enggak ya enggak gitu. Tetepin balik lagi ke diri sendiri sih kalau aku. Dan nggak memaksakan juga kalau misalnya emang pengen sesuatu. Tunggu dapat duit bulanan lagi gitu. Kalau kamu gimana, Vi? Oke, menarik. Ya, kurang lebih sama sih. Dan kebetulan anaknya juga jarang main keluar. Kita juga jarang banget main keluar. Tapi ya intinya adalah kalau misalkan ketika kalian lagi bener-bener nggak ada uang tapi pengen seneng-seneng, ya cari aja kesenangan yang kira-kira gampang dijangkau gitu. Misalkan kalau aku bosan banget gitu tapi lagi nggak ada duit gitu, ya udah masak-masak aja di rumah. Misalkan masak mie tapi mie-nya dikreasiin, jadi kayak ada ya biar ada penyegaran gitu. Atau misalkan
kan sekarang banyak ya film-film di aplikasi-aplikasi itu. Kadang aku beli paketan dari suatu operator gitu yang bisa ngasih kita berbagai macam aplikasi gitu, bulanannya gitu. Jadi kita nggak perlu beli harga asli di aplikasinya, dan itu membantu banget jujur. Jadi kalau misalkan kalian lagi nggak ada duit ya, coba cari alternatif lain yang kalau bisa nggak usah ngeluarin duit sih gitu. Karena kita tetap bisa kok, walaupun ya terkadang kita mungkin pengen ya jajan sesuatu gitu, dan nggak usah terlalu sering self reward sih, secukupnya aja kalau lagi bener-bener ada budgetnya gitu. Benar-benar setuju nih. Oke, mungkin dari pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Jadi intinya tetap harus bisa mengatur keuangan masing-masing, butuhnya berapa, terus mau nabung atau enggak, mau di pos-posin atau ngalir aja, terus mau investasi atau enggak, itu semuanya balik ke diri kalian masing-masing. Dari kita cuman memberi insight baru buat kalian mengenai keuangan gitu ya. Mungkin dari aku dan Vi izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.